Reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian gugus atom hidrogen pada suatu alkana. Contoh substitusi alkana oleh halogen atau dilambangkan dengan X2, di mana X2 itu adalah unsur halogen seperti F2, Cl2, Br2, atau I2. Contohnya CH4 direaksikan dengan Cl2 sehingga menghasilkan CH3Cl plus HCl. Kemudian substitusi ini bisa berlanjut. Jadi kalau tadi yang pertama menghasilkan CH3Cl, CH3Cl-nya juga bisa disubstitusi. Jadi kalau CH3Cl disubstitusi oleh Cl2, maka akan menghasilkan CH2Cl2 plus HCl. Dan halogen di sini terdiri dari F yang namanya disebut sebagai fluoro. Kalau Cl kloro, kalau Br bromo, dan I adalah iodo. Nah, ini penjelasan untuk reaksi substitusi. Jadi pada contoh ya tadi, reaksi substitusinya saya ambil contoh adalah yang pertama itu adalah CH4. Jadi CH4 ditambah dengan Cl2 akan menjadi senyawa apa ya. Jadi CH4 ini pada dasarnya rumus strukturnya adalah seperti ini. Dari satu atom C mempunyai 4 ikatan kovalen, masing-masing ikatan kovalen itu mengikat atom hidrogen. Jadi hidrogennya ada 4. Seperti ini. Itu CH4 ditambah dengan Cl2. Cl2 berarti Cl berikatan dengan Cl ya. Nah, kemudian bagaimana proses substitusinya? Substitusi itu artinya penggantian ya, di mana salah satu atom hidrogen dari metana, ini namanya adalah metana, disubstitusi atau digantikan oleh atom Cl. Ini kan ada 2 Cl-nya, Cl1, Cl2. Sekarang kita ambil salah satu atom hidrogen dari metana, umpamakan saja yang ini, ya, yang saya lingkari, itu akan dilepaskan. Kemudian diganti oleh Cl, ya. Hidrogen dilepas, diganti oleh Cl. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau hidrogennya dilepaskan diganti oleh Cl, maka posisinya menjadi seperti ini. C yang tadi hidrogennya ada 4, sekarang hidrogennya tinggal 3. Hidrogen tinggal 3, yang satu dilepaskan diganti oleh Cl. Jadi ini dibuang, hidrogen dibuang, diganti oleh Cl sehingga posisinya menjadi seperti ini. Hanya tinggal 3, hidrogen yang lepas tadi diganti oleh Cl. Nah, kemudian kemana Cl yang satu lagi? Yang satu lagi berikatan dengan hidrogen. Jadi hidrogen yang lepas tadi akan mengikat Cl yang ini. Ya, maka hasil sampingannya adalah ditambah dengan HCl. Nah, seperti itu. Ya, ini penjelasan untuk reaksi substitusi pada metana ya. Nah, jadi CH4 ini itu adalah senyawa alkana yang namanya adalah metana, disubstitusi oleh gas klorin sehingga terbentuklah senyawa ini. Ini namanya bukan metana lagi, tetapi sudah turunan alkana ya, turunan metana karena C-nya 1. Bagaimana penamaannya? Kita sebutkan saja. Kalau Cl itu namanya adalah kloro. Ya, Cl adalah kloro. Kita tulis kloro. Kemudian asalnya kan alkana yang C-nya 1 namanya adalah metana. Jadi nama senyawa ini adalah klorometana. Ya. Jadi namanya klorometana atau nama lainnya sebutkan dulu. CH3, C1 hanya 3 itu namanya adalah metil. Sedangkan Cl namanya adalah klorida. Metil klorida. Jadi boleh namanya klorometana atau boleh juga metil klorida. Nah, yang kedua tadi adalah CH3Cl disubstitusi oleh Cl2, ya. Sekarang kalau metil klorida atau klorometana ini kita uraikan. C-nya 1. C-nya 1 hanya 3. Cl-nya 1. Hidrogennya 3. Cl-nya 1. Ya, ditambah dengan Cl2. Cl2 berarti Cl dan Cl.
Ya, proses substitusinya adalah salah satu atom hidrogen, ini kan hidrogennya ada 3 ya. Nah, salah satu hidrogennya diganti oleh Cl, tapi Cl-nya satu saja. Umpamakan hidrogen yang ini. Saya lingkari, yang saya lingkari berarti itu yang mau digantikan. Ya, berarti hidrogen ini dibuang, maka digantikan oleh Cl. Sehingga strukturnya menjadi C di atasnya hidrogen, kemudian di sebelah kiri tetap hidrogen, di sebelah kanan tetap Cl, di bawahnya bukan hidrogen lagi, tapi sudah digantikan oleh Cl. Ya. Nah, kemana hidrogen yang lepas tadi? Hidrogen yang dilepaskan tadi akan berikatan dengan Cl yang satu lagi. H dan Cl, berarti ditambah dengan HCl. Ya. Nah, sekarang ini kan struktur yang kalau diuraikan ya. Nah, sekarang struktur ini kalau saya sederhanakan dibuat seperti ini, maka reaksinya adalah CH3Cl ditambah Cl2 menjadi C1H2. C1H2, Cl ada 2, CH2, Cl2 plus HCl. Jadi kalau kita menuliskan reaksi nggak perlu dituliskan dalam bentuk seperti ini, tapi dalam reaksi kita menuliskannya seperti ini ya. Baru sekarang kasih nama. Cl namanya tadi adalah kloro. Ya. Alkana yang C-nya 1 namanya adalah klorometana. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini juga termasuk senyawa haloalkana ya, artinya halogen dan alkana ya. Kloronya ada 2. Kalau kloronya ada 2 maka diberi awalan di. Jadi dikloro. Alkana yang C-nya 1 metana. Jadi diklorometana. Yang kedua, reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran, yaitu reaksi senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen atau O2. Nah, jika pembakarannya berlangsung sempurna, maka reaksi yang terjadi adalah CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Tetapi jika pembakarannya tidak sempurna, maka reaksinya adalah CXHY plus O2 menjadi CO plus H2O. Dan perlu diketahui, CXHY itu adalah lambang untuk senyawa hidrokarbon. Jadi CXHY itu bisa berupa alkana, alkena, atau alkuna. Simak penjelasannya. Nah, yang berikutnya adalah contoh dari reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran ya. Jadi reaksi oksidasi atau pembakaran ini bisa terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Dan reaksinya juga sama ya. Kalau reaksinya terjadi secara sempurna, maka dia akan menghasilkan gas CO2 plus H2O. Baik alkana, alkena, maupun alkuna ya. Misalnya saya ambil contoh senyawa alkana C2H6 plus O2. Ya. C2H6 plus O2, maka hasil pembakarannya secara sempurna adalah CO2 plus H2O. Tinggal disetarakan, C2 1 kali 2, hidrogennya 6, 2 dikali 3, C sudah sama, H sudah sama, sekarang O sebelah kiri 2, sebelah kanan O-nya 2 kali 2, 4, 1 kali 3, 4 ini ya, 4 tambah 3, 7, maka 7, 2 dikali berapa supaya 7, yaitu dikali 7 per 2 ya. Karena koefisien reaksi nggak boleh angka pecahan, supaya jadi bilangan bulat kita kali 2. 2 kali, ini kan koefisien kalau nggak ditulis berarti 1 ya. 2 kali 1 C2H6, 2. 2 C2H6. 2 kali 7 per 2, 7 O2. 2 kali 2, 4. 4 CO2. 2 kali 3, 6. 6 H2O. Jadi ini hasil reaksinya. Ya. Nah, begitu juga kalau misalnya terjadi pada senyawa, ini tadi kan alkana ya. Sekarang bagaimana kalau terjadi pada senyawa alkena misalnya ya, yaitu C2H6, C2H4 kalau alkena. Plus O2 dibakar dengan oksigen menjadi CO2 plus H2O, sama saja. C-nya 2, 1 dikali 2. Hanya 4, 2 kali 2. Oksigen 2 kali 2, 4. Ditambah 1 kali 2, 2. Jadi 4 ditambah 2, 6. 2 dikali 3. Ya. Jadi ini pada alkana, ini pada alkena. Sekarang bagaimana kalau pada alkuna? Kalau alkuna berarti C2H2 ya. C2H2 plus O2. Hasilnya CO2 plus H2O. C-nya 2
kali 2, hidrogen 2 sudah sama. Oksigen 2 kali 2, 4 ditambah 1. 4 tambah 1, 5. Berarti di sini 5 per 2. Ya. 5 per 2 berarti angka pecahan supaya bulat dikali 2. 1 kali 2, 5 per 2 dikali 2, 5. 2 kali 2 berarti 4. Kemudian hidrogennya dikali 2, 2. C-nya 4 sudah sama. Oksigennya 2 kali 5, 10. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Hidrogennya ada 4. 2 kali 2, 4. Ya. Nah, itu contoh reaksi oksidasi. Yang ketiga, reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu penambahan zat lain pada senyawa hidrokarbon, sehingga ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi reaksi adisi ini terjadi pada alkena dan alkuna. Yang pertama, adisi hidrogen pada alkena dan alkuna. Perhatikan reaksi yang nomor 1, ada ikatan rangkap 2, berarti itu dari alkena. Alkena diadisi oleh gas hidrogen akan menjadi alkana. Sedangkan yang kedua, ikatannya rangkap 3, berarti dari golongan alkuna. Diadisi oleh gas hidrogen, maka hidrogennya harus 2 molekul H2. Jadi atom hidrogennya 2 kali 2 ada 4 hidrogen. Dari ikatan rangkap 3, alkuna menjadi ikatan tunggal. Jadi dari alkuna menjadi alkena. Simak penjelasannya. Yang berikutnya, adisi halogen pada alkena dan alkuna. Mekanismenya sama saja dengan adisi hidrogen. Tapi hidrogennya dalam hal ini adalah diganti dengan halogen atau golongan 7A, bisa F2, Cl2, Br2, atau I2. Simak penjelasannya. Ya, yang berikutnya adisi gas HX pada alkena dan alkuna. HX di situ adalah hidrogen halida, jadi X-nya bisa F, bisa Cl, bisa Br, dan bisa I. Ya, kalau misalnya HF berarti hidrogen fluorida, HCl berarti hidrogen klorida, HBr hidrogen bromida, dan HI hidrogen iodida. Maka di sini berlaku aturan Markovnikov, yaitu jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom hidrogen yang berasal dari HX akan terikat pada atom karbon yang banyak mengikat atom hidrogen. Simak penjelasannya. Di contoh reaksi adisi. Reaksi adisi. Jadi tadi sudah dijelaskan C rangkap 2 CH2. Kemudian diadisi oleh gas hidrogen atau H2. Maka hasilnya kan tadi adisi artinya penambahan. Jadi hidrogen yang 2 ini ya, 1 hidrogen ke atom C nomor 1, hidrogen yang 1 lagi ke atom C yang nomor 2. Sehingga hasilnya saya tulis C-nya hanya tadi 2 ditambah 1 lagi C, hanya ya, sehingga menjadi CH3. Ikatan rangkap diubah menjadi ikatan tunggal. C1H2 ditambah 1 lagi hanya, sehingga menjadi CH3. Nah, kenapa ikatan rangkapnya menjadi tunggal? Coba kalau seandainya ikatan di sini masih ikatan rangkap 2, ya, maka C ini tangannya bukan 4 tetapi 5, ya. Maka reaksi dari reaksi adisi itu mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Coba misalnya ya, ikatan rangkapnya tidak kita rubah. Jadi CH3 rangkap 2 CH3. Jadi C ini tangannya 1, 2 ditambah 3, 5. Yang C ini juga tangannya 2 ditambah 3, 5. Nah, agar C itu ikatannya 4, maka ikatan rangkap harus diubah menjadi ikatan tunggal karena di sini sudah ada 3 hidrogen. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya, contoh yang berikutnya, bagaimana kalau etuna, ya. Jadi ini etena, berarti dari alkena. Bagaimana kalau etuna yang diadisi? Etuna berarti ada ikatan rangkap 3 ya. HC, ikatan rangkap 3, CH. Jadi biasanya kalau di sebelah kiri tuh hanya dulu ditulis baru C, ya. Mau ditulis CH juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, sekarang bedanya kalau adisi alkena, hidrogennya hanya 1 saja, 1 molekul, ya. 1 molekul H2. Sudah cukup untuk mengubah rangkap 2 menjadi ikatan tunggal.
Sekarang kalau rangkap 3 mau dirubah ke ikatan tunggal, maka dia membutuhkan 2 molekul H2. Ya. Jadi kalau di sini 2 molekul, maka ikatan rangkap 3-nya dirubah menjadi ikatan tunggal. Kalau seandainya 2 ini saya hapus, 1 molekul saja, maka rangkap 3-nya akan dirubah menjadi rangkap 2. Begitu ya. Jadi ini ya hasilnya. Semula ini kan ada hidrogennya 2 kali 2 4 berarti kan. Hidrogennya 2 kali 2 4. Maka hasilnya langsung menjadi rangkap 3 ya. Hidrogennya 1 ditambah 2 atom hidrogen. Di sini juga hidrogennya 1 ditambah 2. Dari mana 2? 2H2 berarti 4 hidrogen. 4 hidrogen itu 2 atom ke sini, 2 atom hidrogen lagi ke sini. Ya. Jadi C1H1 ditambah 2 hidrogen sehingga hanya menjadi 3. Ikatan rangkap 3 langsung berubah menjadi ikatan tunggal. Ini C1H1 ditambah dengan 2 hidrogen sehingga menjadi CH3 ya. Jadi di sini etuna dirubah menjadi etana. Ini juga tadi etana. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau hidrogennya 1 mol saja? Oke, saya beri contoh ya. Jadi etuna yaitu CH ditambah dengan hidrogen atau H2, gas hidrogen ya. Tapi tidak ada koefisiennya. Kalau yang tadi kan 2. 2 dari ikatan rangkap 3 langsung menjadi ikatan tunggal. Sekarang bagaimana kalau hidrogennya hanya 1 mol saja ya? Jadi kalau hidrogennya 1 mol, kita tidak bisa mengubah rangkap 3 menjadi tunggal. Terpaksa hidrogen ikatan rangkap 3 dirubah menjadi ikatan rangkap 2. Karena ini kan hidrogennya cuma 2. Kalau ini hidrogennya 4 ya. Jadi kalau hidrogennya 2, 1 hidrogen ke atom C nomor 1, hidrogen yang 1 lagi ke atom C yang nomor 2. Hidrogennya 1 ditambah 1 lagi, maka hidrogennya 2. H2C ya. Kemudian di sini juga C yang di sebelah kanan hanya 1 ditambah 1 lagi hidrogennya jadi CH2. Nah, ingat karbon ikatannya harus 4. Di sini sudah ada 2 hidrogen supaya 4 maka rangkapnya rangkap 2. Ya. Jadi lihat ini perbedaannya ya. Ini kalau alkuna yang diadisi oleh gas hidrogen untuk menjadi tunggal memerlukan 2 mol gas hidrogen, untuk menjadi rangkap 3 menjadi rangkap 2 memerlukan 1 mol hidrogen. Begitu ya. Ini hasilnya adalah etena. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan reaksi adisi juga, tapi reaksi adisi bukan dengan hidrogen, tapi dengan halogen. Ya, dengan halogen sama tadi alkena yaitu CH2 atau H2C, CH2 plus Cl2. Sama mekanismenya dengan hidrogen ya, tapi ini Cl2 ya. Cl2 artinya Cl dengan Cl, 1 ke atom C nomor 1, satunya lagi ke atom C yang nomor 2. Ya. Sehingga menjadi H2C ditambah dengan Cl. H2CCl. Ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Ya. Kemudian CH2 ditambah Cl. Boleh di atas menulis Cl-nya, boleh juga di bawah. Kalau mau di atas juga nggak apa-apa ya, di bawah juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini hasilnya. H2CCl, CH2Cl. Ya. Jadi kalau ini namanya alkena yang C-nya 2, namanya etena, setelah diadisi oleh gas klorin, maka hasilnya adalah atom C1, atom C kedua, nomor 1 dan nomor 2 ada kloro. Jadi 1,2, kloronya 2 diberi awalan di 1,2 di kloro. Alkena yang C-nya 2 namanya alkana yang C-nya 2 namanya adalah etana. 1,2 di kloro etana. Ya. Kenapa bukan ena lagi? Kalau ena kan harus ada rangkap 2. Nah, ini rangkap 2 sudah dirubah menjadi tunggal. Kalau tunggal berarti alkana. Begitu ya. Sekarang langsung saja ke contoh etuna atau alkuna ya. Alkuna HC rangkap 3 CH. Ini juga kalau mau mengubahnya menjadi ikatan tunggal maka klorinnya harus 2 mol. 2 Cl2. Berarti Cl-nya 2 kali 2 4 berarti Cl-nya ya. 4 itu kemana saja?
2 Cl ke atom C nomor 1, 2 Cl lagi ke atom C yang nomor 2. Begini ya. Nih, 2-nya ke sini, 2 Cl lagi ke sini. Ya, sekarang kita lihat CH ada penambahan 2 Cl. Kemana saja Cl-nya? Satu kita tulis di bawah, satu lagi kita tulis di atas. Ya. Ikatan rangkap dirubah menjadi ikatan tunggal karena 2 mol. Kecuali kalau ini 1 mol, kalau ini enggak ada 2-nya, ya, sini kosong 2, maka ini jadi rangkap 2. Karena ini 2 mol, maka menjadi ikatan tunggal. CH ada penambahan 2 Cl, satu di bawah, satu di atas. Ya. Nah, nama senyawanya apa? Nama senyawanya kalau ini atom C1, atom C kedua, nomor 1 ada 2 Cl di atas dan di bawah. Jadi 1,1. Nomor 2 juga ada 2 Cl di atas dan di bawah, maka nomor 2 ditulis 2 kali juga, 2,2. Apa Cl tadi namanya? Namanya adalah kloro. Karena kloronya sudah ada 4, 1, 2, 3, 4, maka tetrakloro. 1,1, 2,2 tetrakloro. Ya, tetrakloro. Kalau alkana yang C-nya 2, namanya etana. Jadi nama senyawa ini adalah 1,1, 2,2 tetrakloroetana. Ya. Nah, itu contoh reaksi adisi alkena dan alkuna. Tadi dengan adisi oleh hidrogen, kemudian diadisi oleh gas klorin. Sekarang bagaimana kalau diadisi oleh HX? Nah, apa HX? Ya. HX itu adalah, saya buat keterangannya di sini X ya. X-nya bisa F2, bukan F2F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Jadi kalau misalnya HX itu bisa HF, bisa HCl, bisa HBr, bisa HI. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya HF berarti asam klorida. Kalau HCl berarti asam klorida. Kalau HBr asam bromida, kalau HI berarti asam iodida, ya. Sekarang saya ambil contoh yang tadi propena. Propena berarti C-nya 3 ya. 1, 2, 3. Umpamakan saja ikatan rangkapnya di sini. Ini ikatan tunggal. Di sini berarti CH 2, CH, CH 3. Direaksikan dengan HX, ya. HX misalnya saya ambil contoh X-nya ini adalah Cl. Ya. Atau X-nya adalah Cl, berarti HCl. Ya. Nah, sekarang yang mengalami perubahan adalah hanya atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap. Jadi kalau ini ikatan rangkap, maka atom C yang berubah adalah atom C sebelah kiri dan sebelah kanan dari ikatan rangkap itu. Sementara yang ini tidak terlibat dalam ikatan rangkap, dia tidak mengalami perubahan. Saya ambil contoh nih ya, saya beri tanda. Nah, ini atom C yang akan mengalami perubahan karena dia berada di sekitar ikatan rangkap. Ya, HCl ini berarti terdiri dari 2 atom, yaitu atom hidrogen dan atom Cl. Nah, sekarang kemana hidrogen, kemana Cl-nya? Ya, kita lihat berdasarkan hukum Markov-Nikodym bahwa atom karbon yang terlibat dalam ikatan rangkap apabila hidrogennya lebih banyak, ya. Kamu lihat di sini, ini C yang terlibat dalam ikatan rangkap. C sebelah kiri hidrogennya 2. C di sebelah kanan hidrogennya 1. Maka hidrogen dari HX atau HCl ini dia akan mengikat atom karbon yang hidrogennya banyak, ya. Ini hidrogennya 2, ini hidrogennya 1. Maka hidrogennya ke sini, ke yang hidrogennya banyak. Nah, ya. Sementara Cl-nya kemana? Jadi kalau hidrogen ke atom C nomor 1, maka Cl-nya harus ke nomor 2. Mengapa CH3 lebih banyak hidrogennya tapi tidak diserang oleh hidrogen? Karena CH3 di sini dia tidak terlibat dalam ikatan rangkap. Jadi yang kita perhatikan hanya atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap saja, ya. Jadi sini C1H2 ditambah 1 lagi hidrogennya sehingga menjadi C1H3, ya. Ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, kan adisi. Kemudian di sini CH dia mengikat Cl, ditambah lagi dengan Cl. Kita tulis di bawah Cl-nya, di atas juga boleh. Yang ketiga, CH3 tidak mengalami perubahan. Tetap CH3.
Nah, itulah yang disebut dengan hukum Markov-Nikov ya. Jadi hukum Markov-Nikov itu hidrogen dari asam halida ya atau hidrogen halida akan terikat pada atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap yang hidrogennya lebih banyak. Lantas kenapa hidrogennya lebih banyak akan diikat oleh hidrogen dari asam halida? Karena kita lihat di sini ya. Di sini sebelah kiri C-nya 1, sementara sebelah kanan C-nya 2. Nah, daya dorong elektron yang C-nya 2 ini akan lebih kuat. Kalau elektronnya yang ini lebih kuat mendorong elektron, maka elektronnya akan tidak berpihak ke sini, akan ke sebelah sini. Jadi kalau elektron itu kan negatif ya, maka di sini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Ya. Hidrogen seperti kita ketahui, hidrogen positif, yang positif akan mengikat yang negatif, yang Cl negatif akan mengikat yang positif. Ya. Jadi biar lebih mudah kita lihat saja mana yang hidrogennya banyak, ada yang 1, ada yang 2. Maka hidrogen dari HX akan mengikat atom karbon yang hidrogennya banyak. Atau biar lebih mudah diingat, yang kaya diperkaya, itu saja. Ya. Nah, kemudian saya ambil contoh lagi ya. Saya contoh lagi, misalnya butena atau 2 butena. Ya. 2 butena berarti butena C-nya 4. 2 butena ikatan rangkapnya di nomor 2. Jadi seperti ini. CH3, kemudian CH, CH3, ya, plus HI, anggap saja HI dengan HI. Jadi X-nya saya ambil I, ya, jadi HI ya. Nah, sekarang kita cari mana atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap. Jadi kalau ini ikatan rangkap, maka atom C yang mengalami perubahan adalah atom C sebelah kiri dan sebelah kanan ikatan rangkap itu. Hanya ini berubah. Sedangkan yang yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu tidak mengalami perubahan. HI berarti H dan I. Kemana hidrogennya? Akan mengikat atom karbon yang terlibat dalam ikatan rangkap yang hanya banyak. Sementara di sini hanya sama, ya. Di sini hanya sama, jumlah C sebelah kiri sebelah kanan juga sama. Maka dalam hal ini tidak ada hukum tidak berlaku hukum Markov-Nikov, ya, bukan tidak berlaku sih. Sama saja. Hidrogennya boleh ke sini, I-nya juga boleh ke sini, karena jumlah hanya sama, ya. Jadi hidrogennya umpamakan saja ke sini, Cl-nya ke sini. Jadi hasilnya apa? CH3, tetap kan CH3-nya ya, saya buat di sini aja hasilnya ya. CH3. CH ditambah H1 lagi, jadi CH2. Ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, CH ditambah I, jadi CHI. Mau ditulis di bawah juga nggak apa-apa, CH3. Begitu. Ya. Nah, kalau dikasih nama, kita menghitung dari ujung yang dekat dengan cabang. Jadi dari kanan kita menghitung C1, C2, C3, C4. Kalau Cl tadi namanya kloro, maka kalau I namanya adalah iodo. Ya. Iodonya berada di mana? Iodonya berada di atom C nomor 2. Jadi 2 iodo, alkana yang C-nya 4 butana. 2 iodo butana. Nah, coba kalau yang ini tadi. Yang ini tadi C1, C2, C3. Ini boleh juga menghitung dari kiri, sama saja. Nomor 2 ada kloro, jadi 2 kloro. Kalau C-nya 3, propana. Jadi 2 kloro propana. Ya. Yang keempat, reaksi eliminasi atau penghilangan, yaitu reaksi penghilangan atom atau gugus atom, sehingga ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Jadi, reaksi eliminasi ini adalah kebalikan dari reaksi adisi.